Kerajinan gerabah merupakan warisan budaya yang memiliki nilai seni tinggi dan sentuhan lokal yang khas. Namun, di tengah persaingan pasar digital, mampukah kerajinan gerabah bersinar? Meskipun beberapa pengrajin sudah memulai penjualan secara online, strategi pemasaran yang kurang optimal membuat jangkauan dan engagement produk masih terbatas. Mari kita berpetualang ke Kampung Gerabah, sebuah destinasi unik yang menjadi pusat pembuatan gerabah di Kabupaten Bandung. Terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, kampung ini adalah satu-satunya tempat di mana seni gerabah diwariskan dari generasi ke generasi. Di Kampung Gerabah ini, terdapat beberapa lokasi khusus untuk menciptakan karya gerabah yang menawan. Mari kita telusuri lebih dekat dan mengunjungi salah satu pusat pembuatan gerabah, tempat di mana seni bertemu dengan kearifan lokal. Gerabah adalah produk kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat yang diolah melalui serangkaian proses hingga menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai seni. Yuk, kita berkenalan dengan Pak Ecep, seorang warga yang telah mengabdikan lebih dari 20 tahun hidupnya sebagai pengrajin gerabah. Beliau adalah generasi keempat yang mewarisi keahlian ini. Bagi Pak Ecep, ini bukan hanya tentang budaya atau seni, tetapi juga sebuah mata pencarian yang menghidupi keluarganya. Agar bisa menjadi gerabah yang bernilai, tanah liat harus melalui serangkaian proses yang penuh ketelitian. Yuk, mari kita tanyakan langsung kepada Pak Ecep tentang proses pembuatannya. Itu kalau awalnya gimana cara buatnya? Tanah liatnya diambil. Jadi sebelum diinjak, jadi digiling dulu si tanahnya. Palinglah kisaran kalau misalkan 10 karung paling kisaran 1 jaman. Nah kalau misalnya udah gitu, terus dicampur lagi diinjak. Jadi biar si adonannya itu nyampur. Terus setelah dibuat gini, dikeringin lagi. Dikeringin seperti itu. Dijemur gitu ya? Dijemur, habis dijemur, terus dialusin belakangnya. Kalau misalkan buat tungku, ininya dilobangin, terus dijemur lagi. Setengah kering, didiemin dari pagi sampai jam 12 siang dijemurnya. 5 jam, 6 jam lah dijemur. Kalau udah kering semua baru sekali. Ya, kalau misalnya udah kering semua baru masuk ke tungku. Paling ini juga 3 jam udah beres sampai belakang. Itu harus dikasih atmosfer. Setelah gerabah selesai dibuat, kerajinan ini siap dipasarkan. Saat ini, pemasaran masih didominasi oleh penjualan langsung ke pasar tradisional atau dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan bisa ngebantu di penjualan yang Bapak belum ngerti di online itu. Marketingnya belum ada ya, Pak? Ya. Jadi caranya juga kan Bapak otodidak. Jadi belum tahu detailnya jualan online itu seperti apa, kan belum tahu. Supaya bisa menarik minat, misalkan menarik minat si konsumen kayak gimana. Tapi kalau online itu mulai dari kapan? Online itu Bapak beranjak 2 tahun lah, 2 tahunan. 2 tahunan, cuman 2 tahunan itu belum sempat berkembang. Solusi yang dapat diambil adalah melalui digital marketing dengan pendekatan konten kreatif dan interaktif. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga daya tarik bagi audiens yang lebih luas. Konten interaktif seperti sesi live, Q&A, atau workshop mampu membangun kedekatan antara pengrajin dan konsumen. Ini menciptakan ikatan emosional yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Konten kreatif seperti menampilkan proses pembuatan, dapat memberikan nilai eksklusif dan otentik bagi penonton. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan apresiasi sekaligus mengedukasi konsumen.